lihat pada persoalan judi ya. Pertama persoalan judi dulu. Persoalan judi membuat orang kan juga ketagihan. Jadi dia akan tambah lama terus saja tidak bisa dilepas dari perjudian. Kemudian dia juga akan melepaskan diri dari tanggung jawab ke keluarga. Seandainya perjudian ini terjadi pada masyarakat umum, maka akan terjadi biasanya atau KDRT atau perceraian. Sekarang terjadi pada polisi. Apa yang akan terjadi? Polisi kan nggak bisa cerai. Tidak semudah itu untuk cerai. Karena itu dipendam terus. Kekesalan yang ada terus dipendam sampai terlalu mendalam. Apalagi polisi juga lebih mudah melakukan tindak kekerasan karena mereka biasa bergerak dalam bidang fisik. Sehingga hal itu lebih mudah terjadi pada seorang polisi dibandingkan dengan masyarakat lain. Memang ini sudah puncaknya, jadi dia pendam terus, jadi kesel dipendam. Kalau orang lain kesel, ya mungkin dia marah-marah terjadi KDRT, atau barangkali dia kesel kemudian cerai. Ini kan apakah bisa cerai? Akhirnya jadi dipendam terus. Apa yang terjadi? Kekesalannya dipendam, tiap kali dipendam, pada suatu hari sudah terjadi puncak dari kekesalan, sehingga akhirnya otomatis ya bisa terjadi macam-macam, atau bisa dia bunuh diri atau dia membunuh. Tapi dalam hal ini akan ada anak. Jadi kalau dia bunuh diri, maka anaknya tidak ada yang ngurus dan suaminya pun tidak akan mengurus anak. Kesalnya sudah luar biasa dan itu dipendam terus. Jadi terjadi suatu keadaan di mana dia super kesal. Akhirnya agresinya itu keluar. Jadi keluar dalam bentuk apa? Kebetulan dalam hal ini dalam bentuk untuk membunuh suaminya sampai suaminya dibakar. Kalau awal rasa kepuasan awal, tapi setelah itu bisa saja dia terjadi rasa ya penyesalan, kenapa kok sampai membunuh. Emosi sebetulnya bukan emosi sesaat, emosi yang terkumpulkan sampai mencapai suatu saat mencapai puncak kekesalan. Orang kalau sudah terlalu kesal seringkali bertindak tanpa berpikir jauh. Dan ini juga yang terjadi pada korban ini. Sebetulnya kalau penjudi online itu misalnya dia cerai ya, ini kebetulan tidak cerai tapi dibunuh. Kalau cerai ya kekesalan itu otomatis berkurang. Tapi di sini kan tidak terjadi perceraian, tapi terjadi pembunuhan dan akhirnya dia dihukum. Jadi di situ akhirnya ada kekesalan, penyesalan karena suaminya kenapa kok dia bunuh. Ada penyesalan juga akibat dari pembunuhan itu dia ditangkap. Akhirnya terjadi lagi persoalan di mana akhirnya kabarnya kan dipikirkan untuk memberi bantuan sosial pada istri dari penjudi. Tapi coba kita bayangkan apa yang akan terjadi. Kemungkinan yang terjadi adalah bahwa yang bukan penjudi akan disuruh kamu judi saja, walaupun hanya kecil-kecilan, supaya dapat bantuan sosial. Tapi apakah bisa dicegah sampai taraf itu? Biasanya kalau sudah senang judi, maka judi itu akan terus saja berjalan dan tambah lama tambah parah. Jadi kalau itu diberikan, maka akibatnya adalah penjudi-penjudi akan merajalela. Lalu dari segi keadilan, apakah cukup adil? Orang yang salah kok akhirnya diberikan fasilitas. Kenapa fasilitas itu tidak terjadi, tidak diberikan? Misalnya pada guru-guru yang sekarang belum diberikan gaji yang wajar. Kenapa? Itu kan suatu pekerjaan yang cukup mulia. Kenapa enggak itu yang diberikan?
diberikan gaji bisa atau diberikan sumbangan. Lalu kita lihat lagi pada mereka yang di PHK karena perusahaannya bangkrut, itu kan juga bukan kemauan dia. Tapi kalau judi itu kan ya ikut salah lah, tapi kok diberi fasilitas. Jadi biasanya kok mengobati kecanduan dan judi itu cukup lama ya. Sama seperti pengobatan orang kecanduan narkoba. Jadi makan waktu cukup lama. Karena itu yang paling baik adalah tetap mencegah tidak adanya perjudian. Jadi kalau kita lihat apakah itu mungkin, dikatakan tidak mungkin, tapi sebetulnya memang tidak mungkin diberantas total, tapi bukan tidak mungkin menjadi kecil. Contohnya kita lihat pada saat masalah Verdi Sambo, penjudi tiarap. Kenapa kok bisa? Jadi artinya sebetulnya kan bisa. Kalau memang mau, kenapa tidak bisa? Apakah karena hasil penjudian itu terlalu besar sehingga mafia penjudi itu mafia yang bergerak dalam bidang melakukan perjudian itu akhirnya mendapatkan uang terlalu besar dan membentuk mafia tersendiri yang akhirnya tinggal nego antara mafia itu dan entahlah dengan siapa. Ada efek buruknya Kejiwaan. Kalau kita kecanduan judi kan kita konsentrasi hanya pada judi dan kita terus berpikir untuk bagaimana untuk terus berjudi karena juga dengan harap-harap cemas. Jadi akhirnya harus diatasi untuk waktu yang cukup lama untuk ya menyadarkan bahwa ini tidak begitu mudah untuk berharap untuk kemenangan. Tapi sekarang kan berharap kemenangan itu yang terjadi. Dan sekarang di balik perjudian pasti ada masalah kejiwaan. Kejiwaan ini harus kita cari dan ini yang kita atasi. Kekecewaan apa yang ada pada dirinya. Perlu nggak orangnya? Sebaiknya iya, tapi itu bukan hal yang mudah. Mengatasi orang judi bukan hal yang mudah. Karena itu akan jauh lebih murah dan jauh lebih efektif jika bandar-bandar judi ini yang ditangkap. Dan apalagi kalau yang